Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bertemu, bertemu lagi dengan saya Taufik Kurnialinsa dalam eh, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Hari ini pertemuan ketiga ya. Hari ini kita akan membahas tentang software, yaitu berkaitan dengan software AdView, ya AdView GIS yang nanti akan kita pakai. Ya, AdView GIS itu merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk membuat sistem informasi geografis, di mana untuk softwarenya di sini, untuk yang mendirikan adalah atau yang membuat adalah perusahaan Esri, ya. Kemudian untuk AdView GIS sendiri itu merupakan software yang berbentuk desktop, ya, berbentuk desktop. Jadi tidak berbasis web, ya, hanya berbasis desktop. Mungkin ada yang tahu dulu maksud dari berbentuk desktop. Ada yang tahu maksudnya? Ya, nah jadi ada software yang berbentuk desktop, ada software yang bentuknya web, ya, berbentuk web. Jadi kalau berbentuknya web berarti dia bisa berkoneksi, bisa dijalankan lewat media internet seperti itu. Kalau desktop uh, dia bentuk software di mana cara menjalankannya hanya di peranti komputer itu saja, ya. Jadi tidak bisa berbasis mobile seperti itu, tidak bisa diakses lewat internet. Itu desktop seperti itu. Kemudian Asus sendiri dalam penggunaannya, dalam operasinya, dia di sini bisa digunakan untuk membaca, ya, membaca, mengolah data dalam format bentuk shape, ya, shape file. Kemudian untuk interaksinya dia bisa digunakan untuk membaca file yang berekstensi atau berformat misalkan BIP, JPEG, kemudian TIFF, BMP, seperti itu. Kemudian cara penggunaannya dalam software AdView GIS di sini, dia berbentuknya DOM di situ. Jadi ketika kita ingin menggunakan atau sudah pernah menggunakan atau membuat menggunakan software AdView GIS di sini, ketika ingin dibuka lagi, nanti biasanya kita juga akan membuka bagian DOM-DOM yang sudah pernah kita buat, seperti itu. Jadi ketika kita membuat pertama kali itu ada dua penyimpanan, ya, ada dua penyimpanan. Yang pertama adalah menyimpan file DOM-nya sendiri. Kemudian ketika kita ingin meng-close dari softwarenya, ya, software dari AdView GIS, itu kita menyimpan ulang bentuk project-nya, ya, berbentuk project-nya baru kita simpan seperti itu. Nah, ketika kita membuat, sebaiknya nanti dijadikan satu antara file DOM sama file project-nya, biar tidak susah untuk mencarinya. Terkadang mahasiswa kalau membuat itu tidak dijadikan satu, dia lupa untuk men-setting biasanya. Jadi langsung main tekan tombol save aja tanpa harus men-setting directory atau folder tempat penyimpanannya. Jadi sebelum membuat nanti dipersiapkan dulu tempat penyimpanan projectnya dan file-file yang baik itu file yang berhubungan dengan gambar ataupun file yang berhubungan nanti dengan
database-nya. Jadi dijadikan satu seperti itu. Kalau misalkan tidak dijadikan satu gimana? Kalau tidak dijadikan satu sebenarnya masih bisa dipanggil asal kita tahu lokasi penyimpanan file DOM-nya atau file project-nya seperti itu. Kemudian untuk AdView sendiri di sini ada memiliki beberapa fitur yang bisa digunakan. Nah, yang pertama dia memiliki untuk template ya, template untuk pradesain pemetaannya. Kemudian juga untuk ArcViewGIS juga memiliki banyak fasilitas simbol yang dapat dipergunakan. Simbol-simbol di sini adalah simbol misalkan kita untuk menandai suatu lokasi, untuk menandai suatu tempat atau wilayah tertentu seperti itu. Kemudian memiliki fitur untuk pewarnaan ya, pewarnaan juga fitur untuk berupa pattern ya, berupa pattern seperti itu. Kemudian juga dia juga bisa membaca mendeteksi file yang bertipe tadi JPEG atau PIP seperti itu. Kemudian kelebihan dari ArcViewGIS ya, software ArcViewGIS di sini dalam bidang pemetaan fasilitas toolnya ini sangat lengkap ya. Jadi bisa untuk mengkreasikan kualitas dari peta. Jadi untuk memberikan suatu informasi secara spesifik, ArcViewGIS di sini juga bagus, itu lebih lengkap gitu ya. Gitu. Kemudian untuk kemampuan ArcViewGIS ya, kemampuan ArcViewGIS sendiri ini dalam pemetaannya memiliki kemampuan yang dalam visualisasinya, dalam mengekspor, kemudian dalam mengquerykan data juga bagus ya, lengkap untuk bisa digunakan untuk mengquerykan suatu data dari database. Secara umum ArcViewGIS di sini memiliki kemampuan di dalam pertukaran data ya, pertukaran data, membaca dan menulis data, baik itu data yang berupa gambar ya, kemudian grafik juga. Di situ dia mampu menampilkan data seperti itu. Kemudian bisa menampilkan informasi basis data secara spasial ataupun atribut ya. Kemudian bisa membuat peta tematik ya, dapat mengcustomize juga aplikasi yang menggunakan script atau bahasa pemrograman sederhana. Kemudian secara dalam penggunaannya, software ArcViewGIS di sini paling tidak dalam penggunaannya memiliki kriteria dalam penggunaan di perangkat kerasnya, hardware-nya. Jadi untuk minimum ketika kita ingin menggunakan software ArcViewGIS ini, minimal CPU-nya berbasis prosesor 32 bit ya. Kemudian RAM-nya minimal 32 MB. Kemudian storage-nya harddisk dengan kapasitas minimal 1 GB gitu ya. Untuk workstation-nya biar bisa tersambung dengan jaringan. Kemudian untuk input device-nya kita perlukan keyboard ya. Perlukan keyboard, kemudian scanner, mungkin di sini kita bisa menggunakan scanner, baik itu scanner yang hitam putih maupun scanner berwarna ya. Kemudian untuk output device-nya minimal kita menggunakan monitor dengan resolusi 1280 kali 1024 ya.
Kemudian peripheralnya receiver GPS kalau misalkan dipergunakan. Ya. Untuk tampilan AdView sendiri di sini, sebentar saya share dulu. Jadi ini tampilan awal, ya, tampilan awal ketika kita sudah menginstal software dari AdVueGIS. Kemudian ketika kita membuka AdVueGIS, tampilan pertama adalah seperti ini. Jadi ada di sini ada project button, ada project button. Kemudian bagian atas ini ada menu project, ya, menu project. Nanti ketika kita sudah membuat projectnya, ya, kita sudah membuat projectnya dengan mengklik bagian view di sini, nanti di sini akan muncul tool-tool yang banyak, ya, tool-tool yang banyak di sini. Kemudian bagian sini ini adalah lembar kerja kita nanti untuk membuat petanya sendiri. Kemudian ketika kita sudah ingin membuat, ya, ketika kita ingin membuat, nanti kita tinggal double klik ini bagian di sini aja, bagian view ini di double klik, nanti akan muncul jendela seperti ini. Ya, akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini adalah menu-menunya, ya, menu. Kemudian di bawahnya ini ada toolnya, ya, ada toolnya. Kemudian ini adalah untuk Windows Project-nya. Kemudian di sebelah kanannya ini Windows View-nya yang digunakan untuk membuat pemetaan itu sendiri. Ya, sebelumnya mungkin nanti ketika kita ingin membuat suatu pemetaan, nanti sebelumnya kita biasanya yang harus dilakukan adalah memasukkan file gambar, ya, memasukkan file gambar dulu yang mungkin sudah kita siapkan. Misalkan kita sebelumnya sudah screenshot, ya, sudah screenshot dari peta Google Map, ya, peta dari Google Map. Kemudian nanti dimasukkan di bagian Windows View-nya di sini, ya, View-nya di sini kita masukkan gambarnya, terus nanti gambarnya diciplak seperti itu, gambarnya diciplak. Jadi dicontoh seperti itu, tinggal kita menggunakan, ya, gimana? Oh, videonya nggak kelihatan. Oh, sebentar. Oh, tadi barusan atau lama untuk videonya, untuk tampilan apa? Screen-nya. Oh, pas yang di slide. Oke. Ini slide yang ini, ya. Sekarang kelihatan, ya, PowerPoint-nya, ya. Oke. Jadi saya ulangi berarti, ya. Jadi di bagian sini, ketika kita udah double klik dari tadi view yang ada di sini, nanti akan muncul jendela seperti ini, ya, jendela seperti ini. Bagian sini ini lembar kerja kita nanti, ya, ini lembar kerja kita nanti. Biasanya ketika kita membuat, biasanya kalau kita membuat ini tampilannya nanti diminimize, ya, tampilan bagian Windows Project ini biasanya nanti terminimize. Yang ditampilkan itu nanti bagian menu view yang ada di sini sama bagian view project-nya yang ada di sini, ya. Jadi untuk tampilan Windows Project-nya ini biasanya diminimizkan, ya, bisa diminimizkan secara langsung dari AdVueGIS-nya. Nah, tadi sebelum kita melakukan pemetaan di sini, nanti sebelumnya kita masuk ke bagian menu sini,
ya di bagian menu menu file di sini ada menu file, kemudian ada pilihan extension kalau nggak salah, ya extension. Kemudian nanti yang akan kita lakukan nanti adalah mencentang dari simbol untuk gambar JPEG, ya. Kita centang dulu gambar JPEG-nya biar nanti bisa ketika kita mengambil gambar dia bisa ditampilkan di lembar Windows View-nya di sini, ya. Sementara kita istirahat sebentar ya. Ada adzan, kita jeda 2 menit ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi di bagian view di sini, ini adalah suatu halaman lembar utama, ya halaman lembar utama, di mana nanti kita bisa menggunakan menampilkan gambar yang ada di sini, ya menggunakan gambar pemetaan, hasil screenshot ya, hasil screenshot dari Google Map, ya screenshot dari Google Map, terus dimasukkan di jendela Windows View di sini. Kemudian setelah itu nanti baru kita memetakannya, ya memetakannya di sini. Jadi di sini nanti kita akan menambah add ya, add them di sini kita tambahkan. Kita masuk ke bagian menu view nanti, biasanya di sini ada menu view, kemudian add them di sini nanti kita kasih nama view-nya misalkan wilayah seperti itu. Nah untuk wilayah di sini kita menggunakan
Polygon ya, kita menggunakan untuk toolnya tool Polygon. Jadi untuk wilayah kita gunakan Polygon, kita petakan di sini. Ini kalau di sini contoh sederhana dipetakan. Kalau di sini ada, kita lihat ada 3 warna ya. Ada warna hijau, hijau muda, hijau tua, kemudian ya, terus warna hijau eh, agak gelap ya, hijau gelap di sini. Jadi ada 3 warna di sini. Nah, kalau ada 3 warna di sini berarti ketika membuat ini secara otomatis nanti akan muncul 3 bentuk poligon yang ada di bagian them yang ada di wilayah seperti itu. Ya, kita akan bahas di sini. Kemudian kalau kita ingin menambah, misalkan ingin menambah di lembar kerja kita menggunakan jalur, misalkan jalur kita nanti menggunakan jalur atau itu ya, jalan kita bisa menggunakan fungsi line ya, fungsi line atau garis ya, fungsi line atau garis. Kemudian kalau ingin menambahkan titik lokasi tertentu ya, titik lokasi tertentu nanti kita menggunakan toolnya untuk point ya, yaitu nanti bentuknya semacam lingkaran kecil gitu, lingkaran kecil yang kita pasang. Jadi ini adalah lembar kerjanya. Kemudian ini tampilan di sini, ini adalah tampilan untuk toolnya ya, toolnya di bagian view-nya ya, di bagian view-nya ada beberapa tampilan di situ. Yang pertama pada nomor 1 di sini simbol simpan ya, simbol tombol simpan untuk menyimpan them-nya di situ ya. Ingin untuk menyimpan them-nya di sini. Jadi kalau di beberapa them nanti kalau kita misalkan istilahnya ada them yang aktif, nanti juga ada bagian them yang tidak aktif. Ya, kalau ingin aktif nanti masuk ke menu bagian view. Ya, di sini ada menu view. Nanti di sini view, nanti baru kita pilih menu untuk apa? Start ya, start editing. Nah, start editing. Bagian kalau nggak salah bagian view, bagian them nanti di situ ada pilihan start editing ya, ada pilihan start editing. Kemudian pada saya lanjutkan untuk nomor 2 itu simbol untuk menambah them-nya di sini. Jadi kayak layer gitu ya. Untuk menambah them-nya misalkan yang biasa kita gunakan itu wilayah, them untuk wilayah, kemudian jalan sama lokasi, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti pada ada satu lagi them-nya, yaitu them untuk ini gambar, biasanya seperti itu. Them gambar. Gambar yang kita import ya, gambar yang kita import dari Google Map ya. Seperti itu. Kemudian nomor 3 itu untuk pengaturan properties di bagian them-nya. Kemudian nomor 4 ini untuk melakukan edit legend-nya ya. Edit legend-nya itu nanti ketika project-nya sudah selesai ya, ketika project-nya sudah selesai itu nanti kayak ada judulnya ya, judul untuk sistem informasi geografisnya di bagian atas jendela view-nya itu nanti bisa kita edit judulnya, misalkan sistem informasi geografis tentang apa, seperti itu. Kemudian baris nomor 5 ini berhubungan dengan tabel ya, tabel yang ada di database-nya. Ya, kita bisa melihat tabel yang sudah ada itu apa aja ya.
Misalkan kalau ada 3 DEM, ada 3 pembuatan DEM dari Polygon, terus point sama line, berarti ada tiga tabel nanti. Nah, kita bisa menambahkan atau membuka tabel-tabel itu sendiri dari sini. Kemudian nomor 6 ini untuk fungsi dari find ya, pencarian. Kemudian nomor 7 location address-nya. Nomor ke-8 ini untuk mengquerykan ya, untuk mengquerykan data. Kemudian nomor ke-9 ini untuk memperbesar ya, untuk memperbesar tampilannya. Ya. Kemudian pada nomor 10 juga untuk memperbesar tampilan dari DEM yang sedang aktif ya. Kemudian kalau nomor 11 ini juga fungsinya untuk zoom bagian yang sudah diseleksi ya. Kemudian untuk baris ke-12 ini zoom in ya, zoom in. 13 ini zoom out ya. Nomor 14 ini zoom untuk lihat previewnya seperti itu. Kemudian untuk baris ke-15 ini kita bisa melihat apa ya, grafik ya, fitur di grafik. Kemudian baris ke-16 ini untuk menghilangkan seleksi dari fiturnya ya. Kemudian baris ke-17 ini fungsi dari help ya. Kemudian baris ke-18 ya, ini identity. Di sini misalkan ada kesalahan, nanti kita bisa lihat di sini. Kemudian pada baris 19 ini pointer ya, pointer. Ini fungsinya ketika kita ingin menambah atau ingin merubah node ya, node dari pemetaan wilayah. Biasanya dari Polygon kita bisa menggunakan pointernya ini ya. Kemudian setelah kita pilih, nanti kita bisa menggunakan edit vertex ya. Kita bisa menggunakan edit vertex, nanti mau menambah node atau merubah letak arahnya, kita nanti menggunakan fungsi ini vertex, edit vertex ya. Kemudian baris ke-21 ini simbol untuk select fiturnya. Kemudian 22 ini untuk zoom in, ini zoom out-nya. Kemudian pen itu nanti di sini 24 ini untuk menggerakkan gambar ya, gambar. Kemudian 25 fungsi apa nih, saya lupa di sini. Ini 25 saya lupa ini. Kemudian baris ke-26 ini juga saya belum pernah menggunakan. 27 ini fungsinya untuk, saya belum pernah menggunakan nih, nomor 25, 26, 27. Kalau untuk 28 ini untuk memberikan label ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan keterangan dari suatu gambar atau lokasi, kita bisa menggunakan bentuk label di sini. Jadi semacam kayak ada apa ya, kayak mistake box kecil gitu ya, text area gitu. Kemudian kalau pada baris ke 29 ini fungsi dari teks ya, teks. Jadi kita bisa menambahkan teks di gambar. Kemudian di 30 di sini, jadi bagian 30 ini bentuk dari draw point. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan point, menggunakan
line, menggunakan polygon, menggunakan circle, menggunakan rectangle, kita lewatnya dari sini, ya, dari menu draw point. Kemudian slide selanjutnya, nah ini adalah tampilan tabel ya. Ini tampilan tabel di mana pada AppView di sini disertai dengan sebuah tabel untuk representasikan data ya. Data, jadi data yang tersimpan di sini nanti bisa diberikan informasinya ya, sekian informasinya. Jadi tergantung nanti ketika kita membuat pemetaannya, misalkan DEM-nya DEM untuk wilayah, berarti nanti dalam membuat wilayah nanti ada berapa poligon yang sudah dibentuk dalam DEM-nya di situ. Ya, kalau contoh di sini, ini ada 10 mungkin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 record di sini, ada 10 record. Berarti secara otomatis nanti pada ketika kita membuat pemetaannya di bagian Windows View tadi, kita sudah membuat wilayah pemetaan menggunakan polygon sebanyak 10 ya, 10 polygon sudah kita buat tadi ya. DEM-nya 1 tapi poligonnya ada 10 seperti itu. Secara otomatis nanti dia akan menampilkan semuanya di sini. Nah, misalkan ketika kita melakukan pemetaan ya, misalkan kita melakukan pemetaan ada 10 poligon yang sudah terbentuk, tetapi pada kenyataannya ketika kita mengisi data di sini ya, mengisi datanya cuma 5 data atau 5 record aja, nanti secara otomatis ketika kita simpan tombol save, ketika simpan tombol save, kemudian balik lagi ke tampilan Windows View-nya atau jendela view-nya, nanti secara otomatis poligonnya juga akan berkurang, ya, berkurang sebanyak 5 seperti itu. Kan menjadi 5 karena data yang sudah terisi itu baru 5 saja, seperti itu. Biasanya juga ketika kita sudah melakukan pendataan seperti ini, nanti secara otomatis eh, warna warna dari poligonnya juga dalam pemetaan wilayah, entah itu poligon, entah itu line, entah itu eh, point, itu nanti secara otomatis warnanya akan berbeda ya. Jadi antara satu poligon dengan poligon yang lain nanti warnanya akan berbeda. Kalau misalkan ada 100 poligon yang sudah dibuat, nanti secara otomatis AppView akan membedakan warna dari tiap-tiap poligon itu sendiri secara otomatis. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini untuk pembuatan tabel di sini juga yang pertama itu pasti ada tulisan seperti ini, shape itu. Kemudian area, ini fill-nya ya, fill dari tabel. Ini namanya tabelnya tabel lereng. Namanya tabel lereng, kemudian ada area, kemudian ada apa lagi itu ya? Parameter, kemudian ada lereng, kemudian ada lereng ID di sini. Nah, di sini semua datanya harus terisi ya, harus terisi. Ini fill-nya jumlahnya berapa? Untuk fill-nya tergantung seorang programmer atau user itu dalam membuatnya. Bisa saja dalam membuat itu kita cuma membutuhkan 5 fill mungkin. Ya, membutuhkan 5 fill. Atau mungkin ada yang membuat sampai 10 fill-nya, tergantung informasi apa saja yang mau atau akan disajikan untuk umum, itu informasinya apa saja. Semakin detail berarti akan semakin bagus seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya terlebih dahulu?
Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, eh, kita lanjutkan. Jadi ini di bagian sebelah kiri. Ini ketika kita membuat view Windows ya. Windows view-nya nanti di sebelah kiri ini ketika kita ingin membuat tabel ya. Ini nanti tersorot di sini tabel ya, bagian di sini tersorot tabelnya. Nanti kalau ingin balik lagi ya klik menu view lagi di sini seperti itu. Atau nanti jendela untuk tabelnya di sini di close saja nggak apa-apa. Kemudian ada menu untuk chart ya. Chart di sini untuk membuat grafik ya. Chart sendiri ini merupakan representasi grafis dari data dari sebuah tabel ya, di mana nanti datanya otomatis berupa angka ya. Datanya kalau untuk mau dibuat secara grafik itu ada data yang berupa angka seperti itu. Jadi bisa dibuat grafiknya. Kalau datanya hanya eh, berbentuk teks tidak bisa dibuat grafik seperti itu. Kemudian ada ini untuk tampilan di legendnya ya. Jadi ketika sudah selesai dalam pemetaan, nanti tampilan untuk layoutnya nanti contohnya seperti ini. Ya untuk legendnya ini ya. Kemudian contoh eh, di sini ya, di sini ada beberapa pemetaan yang sudah dibuat. Ini ada saat, mungkin ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data di sini. Ini lereng ya, ini lereng ada 10 lereng. Kemudian ada garis, ya ada garis warnanya adalah ungu. Warnanya ungu ini adalah untuk jalannya, ya jalannya ini cuma satu jalan. Ini harusnya mungkin bisa karena bercabang ya. Kalau jalan bercabang biasanya nama jalannya udah berbeda. Tapi di sini ini eh, mungkin dalam pembuatannya di sini belum ada jalannya, jadi nggak dikasih nama jalan ya, jadi masih dalam satu jalur line seperti itu. Kemudian di sini juga ada eh, titiknya ya, poinnya. Di sini ada titiknya. Jadi fungsinya di sini adalah poinnya. Ini untuk eh, yang dibuat ini sistem informasi geografis sekolah dasar ya, letak dari sekolah dasar di sini, dari sekolah dasar. Poin-poinnya di sini ini kecil-kecil. Ini satu, terus bagian ini dua, tiga. Ini untuk SD-nya mungkin ada sekitar ada 10 lebih nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. 11 ada 11, sekitar 11, 11, 11 atau 10 eh, sekolahan seperti itu. Jadi nanti tampilan akhirnya endingnya nanti seperti ini, paling tidak ya. eh, Informasi apa yang disajikan nanti di sebelah kanan. Di sini juga nanti kita bisa ngasih keterangan ya. Ini belum lengkap keterangan untuk menggunakan fungsi teks tadi ya, fungsi teks. Kemudian fungsi untuk bentuk teks area tadi kita bisa menggunakan teks area nanti bisa digunakan di situ. Yaitu nanti ini sekilas dari software untuk ArcGIS dalam penggunaannya nanti sekilas adalah seperti ini. Ada pertanyaan dulu mungkin ada yang bertanya tentang ArcGIS-nya. Silakan.
Ya, silakan yang mau bertanya. Belum ada? Belum ada ya? Baik, yakin? Silakan kalau mau tanya, Mas Farul Rozi. Oh, next dulu. Ya, ada. Selalu ada. Heeh, heeh. Oh, kemarin nggak saya kasih ya, Mas Novian nggak saya kasih ya? Oh iya, ya. eh ya nanti saya kasih linknya untuk Mas Novian sendiri, nanti saya kasih linknya. Ya, karena Mbak, ya. Heeh. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, oke. Nanti untuk software-nya nanti sebelum saya belum ngupload di itu untuk software-nya belum saya taruh di Google Drive. Nanti kalau udah saya upload di Google Drive, nanti saya kasihkan linknya untuk mendownload software-nya ya. Ini sementara gambaran kecil seperti ini dulu. Nanti mungkin hari ini nanti kalau bisa dengar suara suara saya, bisa dengar suara saya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Nanti kalau misalkan nanti sempat saya upload di Google Drive, nanti saya kasihkan link untuk mendownload software-nya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita adakan ya, ya tadi sempat terputus tadi. Eh, halo, ya ini udah kedengaran belum? Ya, halo. Eh, oh, sebentar. Eh, suara saya dengar nggak? Ya, halo. Sinyal saya hijau nih, udah hijau, udah good. Kedengaran? Oh, merah lagi. Hilang lagi. Sudah, sudah, sudah dengar? Sudah bisa dengar suara saya? Udah ya, oke, oke. Eh, ya kita tadi sempat putus nih, sinyal saya agak nggak bisa nggak bisa bersahabat nih. Ya, baik. Untuk sesi selanjutnya, eh sesi tanya jawab ya, kuis ya. Sebentar saya siapkan untuk itunya dulu, eh notepadnya dulu. Oke. Baik.
Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, eh, AdView. Eh, AdView itu adalah salah satu software atau perangkat lunak yang dikeluarkan oleh eh, perusahaan apa? Sri. Ya benar. Siapa tadi nih Mas siapa? Mas Novian. Oh Novian. Oke. Oke, Mas. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya di media tadi di software AdView itu ada eh, empat ya, ada eh, empat sih. Ada lima ya, ada lima untuk tipe dokumen di AdView ya, tipe dokumen di AdView. Salah satunya adalah bagian view tadi ya. Salah satunya adalah view. Coba sebutkan 4 lagi eh, tipe dokumen di AdView selain tampilan view-nya tadi. Silakan. Ya, Mas Muhammad Nandana. Apa apa? Ulangi. Legend. Ah, ah, display peta. Ada yang bisa melengkapi? Mas Dananda kurang. View tadi sudah saya sebutkan. Ah, selain itu empatnya tadi sudah benar tuh untuk menempatkan untuk legendnya tadi udah benar. Legend atau untuk bagian layoutnya ya. Mas Mas Nan Muhammad Dana ya. Ada lagi yang bisa melengkapi? Bukan. Ada yang bisa melengkapi? Ada? Yaitu ada view tadi ya. Ada view, kemudian ada tabel, ya ada tabel, kemudian ada eh, chart atau grafik, ya chart atau grafik, kemudian kemudian ada layout, ya atau legendnya tadi, seperti itu. Satu lagi apa? Saya lupa. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Lupa saya. Apa? Siapa yang bisa? Script, script bagian script ya, bagian script. Jadi view, tabel, chart, layout untuk menampilkan tadi untuk bagian legend sama script. Cuman yang sering digunakan itu hanya 4 tadi. View, tabel, chart, sama layoutnya. Scriptnya ini untuk menambahkan kode program sih. Ya, Mas Nandana saya kasih poin 2 ya, karena belum maksimal. Kemudian untuk jendela Windows View tadi adalah digunakan untuk membuat suatu pemetaan wilayah ya, pemetaan wilayah bentuk spasial. Nah, sebutkan jenis tool yang digunakan dalam
pemetaan dalam pemetaan. Jenis view yang digunakan, jenis tool yang digunakan untuk membuat pemetaan. Toolnya namanya apa? Tool yang digunakan untuk membuat pemetaan. Ada? Tool yang digunakan untuk membuat pemetaan. Nggak ada yang jawab? Ya, tes. Ya, silakan. Mas Novian. Hmm, Bukan, bukan. Toolnya apa? Tool untuk membuat pemetaan. Satu, apa? Satu, dua, tiga. Toolnya namanya tool Polygon. Oh iya, Polygon itu untuk membuat pemetaan. Sekarang tool yang digunakan untuk membuat jalur atau jalan. Toolnya namanya apa? Siapa tadi? Nah, ya, benar. Line ya, line. Line ya. Untuk ya, oke, saya tambahkan. Sekarang tool untuk eh, menandai suatu lokasi menggunakan tool apa? Silakan, yang bisa jawab. Tool yang digunakan untuk menandai suatu lokasi. Ya, apa? Ya, halo. Udah dengar suara saya ya? Apa? Poin. Ya, siapa tadi jawab poin? Mas Novian lagi? Siapa ini ya jawab? Mas Novian? Oh, Mas Novian lagi. Oke, Mas Novian dapat nilai lagi. Ya, yang lainnya yuk. Eh, eh, apa ya? Fungsi dari tabel. Apa fungsi dari tabel? Yuk, silakan. Apa fungsi dari tabel?
Apa fungsi dari tabel? Ya. Hmm, oke. Ya, apa ya pokoknya ya. Mas Nandana ya. Jadi fungsi fungsi dari Sakasente poin 4. Jadi fungsi dari tabel sendiri adalah eh, tabel itu digunakan untuk merekod data, ya merekod data yang nanti akan diinformasikan, ditampilkan di jendela view-nya ya, seperti itu. Hmm, ya, selanjutnya, ya pertanyaan selanjutnya, eh, apa fungsi dari eh, chart, chart atau grafik? Ya, lo, apa fungsi dari chart atau grafik? Silakan. Ya, halo. Siapa yang ingin jawab? Ya, oke, Mas Dian. Mas Dian Eka Saputra. Oke, oke, Mas Dian ya, Mas Dian Eka. Mas Dian Eka, ini dari data saya itu baru ada yang sering jawab ya, ada 4 orang nih. Mas Novian, Mas Dian Eka, Mas Farul, Mas Nandana nih. Yang lainnya belum pernah nyoba menjawab nih. Ya, hah? Gimana? Oh gitu ya. Diam itu Mas ya. Oke. Oke, satu kali lagi pertanyaan nih. Satu kali lagi pertanyaan ya. Sebentar saya cari pertanyaan apa ya? Hmm, tool ya, tool yang digunakan untuk eh, memberi keterangan berupa teks, apa namanya? Komen, tidak, bukan. Jawabannya ada dua, bisa, hah? Tanggal, bukan, bukan. Pointer. Pointer itu fungsinya untuk menambahkan eh, menambah mengarahkan ya, mengarahkan apa yang mau diedit itu. Ada dua pilihannya untuk jawabannya. Hmm, ya. Siapa ini tadi yang jawab? Abdul Hafid. Abdul Hafid ya. Oke, Abdul Hafid. Ya, oke. Abdul Hafid. Ini
Lagi. Ya. eh Satu lagi. eh Apa ya? Sebutkan spesifikasi CPU CPU yang digunakan untuk HUGIS minimal minimal CPU yang digunakan. Hmm. CPU-nya. Uh, Sebentar ya. Masar, Masar kan? Masar kan? Ambilkan kertas yang di atas itu mas, di atas lemari es mas, yang dari Pak RT. Ya, kasihkan Pak RT, kasihkan Pak RT. Maaf Pak RT, baru streaming Pak RT. Iya iya Pak. Sebentar. Maaf. Gimana? Saya ulangi. Oh, bisa diulangi? Ada gangguan sebentar. Minimal CPU-nya berapa? 1,8. Siapa tadi yang jawab? Mas siapa? Mas Farul ya, Mas Farul deh, Mas Farul, Mas Novian nanti ya. Mas Farul atau Mas Koirudin nih? Koirudin. 1,8. Oke, kalau Mas Koirudin, oke, Mas Mas Farul ya tadi ya. Ya, yaudah untuk hari ini itu aja dulu untuk kelas online-nya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, udah bisa gabung di kelas online. Nanti untuk absennya tetap disiakat ya. Nanti saya kabari untuk sudah siapnya untuk apa absensi di siakatnya. Jangan lupa jangan tidur dulu ya sebelum absen ya. Untuk Mas Novia nanti link YouTube-nya nanti saya kasihkan ya. Baik. Ya, baik itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.